Selesai melaksanakan sholat Id, Al, anak laki-laki yang berusia sekitar 9 tahun itu, melangkahkan kakinya dengan cepat menuju ujung gang yang berada tak jauh dari masjid tempat ia sholat tadi. Kaki kecil itu melangkah tertatih. Hati Al bergemuruh menahan rindu. Ditatapinya sandal jepit yang dipakainya. Ada lubang kecil di hampir setiap ujung jarinya. Al hanya tersenyum kecil melihat itu. Ia merasa lucu. Kemudian tatapannya dialihkan ke arah sarung bermotif kotak-kotak warna jingga bercampur abu-abu yang dipakainya. Senyumnya mengembang lagi. Sarung itu ia temukan di dekat jembatan. Ada yang sengaja membuangnya di sana. Al memungutnya, karena sarungnya masih bisa dipakai, meski ada sobekan panjang di bagian atasnya. Tapi kan gak kelihatan, pikirnya. Baju yang dipakainya warna biru muda, sebuah baju kemeja. Itu baju baru yang dibelikan ayahnya untuk lebaran tahun lalu. Mengingat hal itu, Al semakin melebarkan langkahnya. Tujuannya semakin dekat. Sesampai di gerbang, Al berhenti sejenak sambil membaca doa yang pernah ia pelajari untuk memasuki sebuah pemakaman. Ya, yang dituju Al adalah sebuah pemakaman. Al semakin memacu langkahnya hingga ia sampai di sebuah kuburan yang masih baru. Di samping kuburan baru itu terdapat sebuah kuburan yang sudah cukup lama. Al segera duduk di antara dua kuburan tersebut. Tak pedulikan kain sarung yang dipakainya kotor oleh tanah lumpur kuburan tersebut. Al mengusap kedua batu nisan yang terbuat dari papan tersebut. Yang satu masih kelihatan baru, yang satu lagi sudah tidak utuh lagi karena lapuk dan dimakan rayap. Al ada kabar gembira buat mak, buat ayah juga, katanya pelan. Al tahun ini puasanya lancar, nggak ada bolong-bolongnya mak, sama kayak tahun kemarin ya. Al melanjutkan lagi sambil menatap bergantian kedua kuburan tersebut. Al senang bisa menamatkan puasa lagi tahun ini, meski Al nggak dapat hadiah apa-apa, nggak ada baju baru buat lebaran juga nggak apa-apa. Yang penting mak dan ayah bisa bangga melihat Al yang puasanya lancar. Iya kan ya? Ayah kan dulu pernah ngomong gitu sama Al. Ucap Al lirih. Nggak seperti Dian, tetangga kita dulu, yang katanya akan dikasih hadiah HP baru kalau puasanya lancar. Juga seperti Alim yang dapat 2 baju baru tahun ini. Dita juga ya, dia dapat sepeda baru lagi tahun ini. Senang deh melihat mereka. Atau si Adit ya, katanya tahun ini dia mau liburan ke Batam karena puasanya lancar. Batam ya, itu salah satu kota impian yang ingin Al kunjungi. Doakan Al ya mak, ya, semoga suatu saat nanti bisa ke Batam. Lanjut Al lagi. Al nggak sedih kok ya, Al nggak nangis juga. Al kan kuat. Seperti kata ayah, Al nggak boleh cengeng, Al harus tetap tegar. Al mencoba membersihkan beberapa helai daun yang berada di atas kedua pusara tersebut. Tahun ini Al berbukanya sendirian aja ya. Sahurnya juga nggak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin kan masih ada ayah. Sekarang ayah lebih memilih untuk ikut bersama emak. Al nggak apa-apa ya, ditinggal sendiri. Kan kasihan mak
Udah 5 tahun kata ayah, emak tidur sendirian di sini. Sekarang emak sudah ada temannya di sini bersama ayah. Ya, sekarang Al udah 4 bulan gak sekolah. Kata ibu guru, Al sudah 4 bulan gak bayar uang sekolah, jadi gak boleh sekolah lagi. Gak apa-apa ya, Al gak sekolah lagi. Al kan udah kelas 5 ya, udah bisa baca juga. Kata ayah, yang penting bisa baca, biar gak ditipu orang. Al gak apa-apa gak sekolah lagi ya. Kan sepatu yang ayah beli 2 tahun lalu udah bolong-bolong. Baju sekolah Al juga udah pada sempit semua. Kan gak mungkin Al sekolah pakai sandal dan pakai baju ini. Al menunjuk baju yang ia pakai. Al gak apa-apa gak sekolah lagi ya. Jadi sekarang Al berangkat kerjanya bisa dari habis subuh. Al bisa kerja seharian, gak harus mikirkan pelajaran lagi, gak harus mikirin PR lagi. Oh ya, mak, ayah, sekarang Al kerja jadi tukang semer sepatu. Al kerja di depan gedung tinggi yang megah itu. Dulu ayah kan pernah bilang kalau suatu saat nanti Al bakalan bekerja di gedung itu. Sekarang Al udah kerja di sana ya, tapi Al hanya berada di luar pagarnya saja ya, sambil nunggu orang-orang buat semer sepatu. Al hebat ya, bisa mandiri, bisa kerja sendiri. Kata Pak Somad gitu ya. Pak Somad itu yang jadi satpam di gedung itu ya. Pak Somad sangat baik sama Al. Beliau sering traktir Al makan siang sehabis sholat zuhur. Al sekarang sholatnya udah nggak bolong-bolong lagi. Al juga setiap malam baca Quran dan kirim doa buat emak dan ayah. Kata Pak Ustadz, kalau Al selalu doakan emak dan ayah bakal selalu tersenyum. Al hanya ingin emak dan ayah selalu tersenyum. Al udah 3 hari ini tinggal di bawah jembatan yang ada di pinggiran kota itu ya. Karena Al udah sebulan nggak bisa bayar sewa rumah kontrakan kecil kita lagi. Semua barang di rumah kita sudah Al jual buat bayar kontrakan. Sekarang nggak ada lagi barang yang bisa Al jual. Bu Ros menyuruh Al pergi karena ada yang mau menyewa katanya. Al nggak apa-apa tinggal di bawah jembatan ya. Yang penting Al nggak kehujanan. Al ada teman juga di sana, sama-sama tinggal di sana. Mereka baik kok ya, sering bantu Al juga. Al pengen deh ya silaturahmi sama keluarga kita, tapi Al kan nggak ada yang kenal ya. Kata ayah, semua keluarga ayah ada di kampung, keluarga mak juga. Sejak Al lahir, kita kan nggak pernah pulang kampung, jadi Al nggak tahu mau silaturahmi ke rumah siapa. Paling juga ke rumah Pak Somad, tapi Al juga nggak tahu rumahnya. Kata Pak Somad, dulu ayah sering main ke rumahnya waktu masih sama-sama kerja di pabrik. Al pernah diajak ke rumahnya, tapi Al nggak mau ya. Kata ayah dulu, kita nggak boleh ngerepotin orang lain, kita harus mandiri. Al nggak sedih kok ya. Al nggak pernah nangis lagi sekarang. Al kan kuat seperti ayah. Al pernah digangguin preman ya, dimintain uang, tapi Al bilang kalau Al anak ayah, orang tuh nggak jadi minta uang. Ia bilang ayah dulu pernah bantu dia. Ayah orang baik, karena itulah Al jadi nggak cengeng sekarang. Al ingin seperti ayah. Al sayang ayah, sayang mak juga.
Tapi Al nggak bisa setiap hari jengokin mak dan ayah di sini karena Al harus kerja. Al mau ngumpulin uang yang banyak biar nanti bisa bikin batu nisan yang bagus buat mak dan ayah kayak kuburan yang lain. Al nggak sedih kok mak, nggak nangis juga. Al harus kuat. Al ingat waktu mak pergi dulu, ayah nggak nangis karena ayah kuat. Al juga nggak nangis waktu mak pergi. Waktu ayah pergi juga, Al nggak nangis. Al kan masih bisa ngobrol sama mak, sama ayah. Tapi Al nggak bisa sering datang ke sini untuk ngobrol karena sekarang Al tinggalnya jauh. Terkadang Al merasa capek juga ya. Pengen juga Al istirahat kayak emak dan ayah sekarang. Al pengen tidur bareng mak dan ayah di sini. Al lelah sendirian mak. Al cuma mau ngobrol mak. Al mau ngobrol sama ayah, sama mak setiap hari. Udah dulu ya mak, ya ayah. Al mau pamit dulu. Al mau mulai kerja lagi hari ini. Mumpung orang-orang lagi ramai sekarang. Mak dan ayah kan juga mau istirahat. Al pasti datang lagi nanti. Selamat lebaran mak, ayah. Mohon maaf lahir batin ya. Selesai berucap begitu, Al bangkit berdiri. Ditatapnya kedua pusara itu sekali lagi. Lalu melangkah ringan meninggalkan perkuburan tersebut. Hatinya lega, bisa berbagi dengan mak dan ayahnya. Walau tetes demi tetes air matanya mulai berjatuhan. Maafkan Al mak, ayah. Sebenarnya Al masih cengeng, masih sering nangis juga. Tapi Al nggak ingin mak dan ayah jadi sedih kalau lihat Al nangis. Al harus tetap terlihat kuat di depan mak dan ayah. Rintihnya tak kuasa menahan tangisnya. Air matanya tumpah sepanjang perjalanan. Tangisnya sudah tak bisa ia tahan. Langkahnya kian gontai. Ia merasa begitu rapuh. Tapi mak dan ayah tak perlu tahu rintihnya dalam hati. Dia harus kuat demi mak dan ayah.